Ulasan buku. Kami dari kelompok Tugas Lagi Numpuk Well akan menampilkan video ulasan buku kami. Berikut adalah buku yang akan kami ulas. Kami akan membahas struktur teks ulasan. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman evaluasi. Teks ulasan pada buku Pengantar Akuntansi 1 edisi ketiga. Identitas buku. Judul Pengantar Akuntansi 1 edisi ketiga. Penulis Hendra Harmain, Nurlaila, Lili Safrida, Sufriyati, Alfukatniati, Yana Ermawati, Arfan Iksan, Hastuti Olivia, Jubi, dan Nurwati. Penerbit diterbitkan oleh Madenatera, tahun terbit 2019, jumlah halaman buku 331 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul warna biru, dan yang terakhir ISBN 9786025470226. Sekarang kita akan masuk dalam tahapan orientasi pada buku Pengantar Akuntansi 1 edisi 3. Buku ini ditulis oleh Hendra Harmain dan beberapa rekan lainnya yang merupakan akademisi serta praktisi akuntansi yang berpengalaman. Mereka aktif mengembangkan pembelajaran akuntansi di Indonesia dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami, terutama untuk mahasiswa tingkat pemula. Buku ini adalah edisi ketiga dari seri Pengantar Akuntansi yang disusun berdasarkan kebutuhan mahasiswa di perguruan tinggi. Tidak hanya memberikan dasar-dasar teori, buku ini juga memuat penerapan akuntansi dalam berbagai jenis perusahaan, mulai dari jasa, dagang, hingga manufaktur. Buku ini sangat bermanfaat, khususnya bagi para mahasiswa yang ingin memahami akuntansi sebagai fondasi untuk studi lanjutan maupun karir di bidang keuangan dan bisnis. Baiklah, saat ini kita masuk dalam tafsiran isi. Isi buku ini mencakup 14 bab, dimulai dari pengenalan dasar akuntansi hingga aplikasi spesifik seperti siklus akuntansi perusahaan, pengelolaan kas, piutang, persediaan, hingga aktiva tetap. Berikut ini adalah beberapa pokok pembahasan penting dalam isi buku ini. Yang pertama, dasar-dasar akuntansi yang termasuk definisi, prinsip, dan sejarah akuntansi di Indonesia. Yang kedua, struktur akuntansi, seperti persamaan akuntansi, akun-akun besar, dan siklus akuntansi. Yang ketiga, siklus akuntansi, disajikan untuk berbagai jenis perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang keempat, elemen keuangan, yang terdiri dari pengelolaan kas, piutang, investasi jangka pendek, serta jangka panjang. Dan di saat ini kita akan membahas lebih dalam tafsiran dalam isi buku ini. Yang pertama, akuntansi sebagai alat strategis dalam bisnis. Buku ini menekankan bahwa akuntansi bukan standar alat pencatatan, tetapi juga bahasa universal yang menghubungkan berbagai pihak dalam dunia bisnis. Dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan, akuntansi menjadi alat pengambilan keputusan, baik untuk menentukan harga jual, mengevaluasi kinerja, maupun mencari peluang investasi baru. Dalam konteks Indonesia, bab ini tentang sejarah akuntansi memberikan wawasan menarik tentang bagaimana sistem ini berkembang dari pengaruh Belanda hingga diadopsi oleh model Anglo-Saxon. Penekanan pada pentingnya standar lokal seperti SAKI FRS menunjukkan upaya harmonisasi dengan praktik internasional yang relevan dalam berbagai era globalisasi ekonomi. Yang kedua, pembelajaran yang bertahap dan aplikatif. Struktur ini mendukung pembelajaran yang efektif dengan dimulai dari konsep dasar persamaan akuntansi. Pembacaan dapat memahami prinsip-prinsip inti sebelum beralih ke aplikasi yang lebih kompleks. Setiap bab diakhiri dengan ringkasan dan pertanyaan yang berfungsi untuk menguji pemahaman pembaca.
Ini mencerminkan pendekatan edukatif yang menempatkan pembaca sebagai peserta aktif dalam proses belajar, dengan menambahkan catatan praktis seperti pedoman, menjurnal, dan contoh kasus nyata. Buku ini menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi pemula. Yang ketiga, relevansi dalam konteks digital dan era modern. Di tengah perkembangan teknologi, buku ini dapat diperluas dengan pembahasan tentang perangkat lunak, akuntansi, dan sistem digital. Meskipun demikian, buku ini tetap relevan dalam membangun fondasi dasar yang dibutuhkan untuk memahami bagaimana sistem akuntansi modern bekerja. Dan yang terakhir, etika dan tanggung jawab akuntansi. Pembahasan tentang etika dan peran Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menunjukkan pentingnya integritas dalam profesi ini. Buku ini memberikan pengingat bahwa akuntansi tidak hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk memberikan laporan yang jujur dan akurat. Selanjutnya kita masuk pada bagian evaluasi. Setelah kita mengulas lebih lanjut, terdapat kelebihan dan kekurangan pada buku tersebut. Kelebihannya yang pertama, penyampaian sistematis. Buku tersebut telah tersusun secara terstruktur, mulai dari konsep dasar hingga penerapan spesifik, memudahkan pembaca memahami akuntansi secara bertahap. Yang kedua, bahasa sederhana. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami membuat buku ini cocok untuk pemula. Yang ketiga, rangkuman dan latihan soal. Adanya rangkuman, daftar istilah, dan latihan soal membantu pembaca merevisi dan menguji pemahaman. Yang keempat, fokus pada dasar akuntansi. Buku ini menekankan prinsip inti seperti persamaan dasar, siklus akuntansi, dan pengelolaan laporan keuangan, memberikan fondasi yang kuat. Dan yang terakhir, ilustrasi dan contoh praktis. Buku tersebut disertai contoh dan ilustrasi nyata untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya, kekurangan pada buku tersebut yaitu yang pertama, pembahasan akuntansi syariah yang minim. Materi terkait akuntansi syariah pada buku tersebut masih dangkal tanpa contoh praktis yang cukup. Yang kedua, kurangnya studi kasus yang aktual. Pada buku tersebut tidak banyak mencantumkan kasus modern seperti digitalisasi akuntansi atau penggunaan perangkat lunak terkini. Yang ketiga, pendekatan konvensional. Buku tersebut hanya fokus pada metode manual dan kurang pembahasan tentang akuntansi berbasis teknologi. Yang keempat, latihan soal yang kurang variatif. Pada buku tersebut, soal cenderung sederhana dan kurang mendalam untuk mengasah keterampilan analitis. Dan yang terakhir, visualisasi terbatas. Ilustrasi pada buku tersebut lebih fokus pada teks dan angka yang kurang menarik secara visual. Evaluasi ini menunjukkan bahwa buku ini sangat bermanfaat untuk pemula, meskipun adanya ruang untuk peningkatan dalam menghadapi kebutuhan modern. Berikut saya akan memaparkan rangkuman evaluasi dari hasil kerja kelompok kami berdasarkan langkah-langkah struktur teks ulasan. Paragraf yang pertama, buku pengantar akuntansi 1 edisi 3 ini sangat berguna khususnya bagi mahasiswa pemula yang ingin memahami akuntansi sebagai landasan studi dan karir mereka di bidang keuangan dan bisnis. Informasi yang disajikan secara sistematis dimulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam berbagai jenis perusahaan menjadikan buku ini referensi yang penting untuk pembelajaran akuntansi. Oleh karena itu, upaya para penulis dalam merancang buku ini patut diapresiasi sebagai kontribusi berharga bagi dunia pendidikan akuntansi di Indonesia. Pada paragraf yang kedua, namun, buku ini masih dapat disempurnakan dengan penambahan studi kasus terkini dan topik-topik yang lebih aplikatif seperti akuntansi berbasis teknologi modern atau tentang perangkat lunak akuntansi dan juga sistem digital. Buku ini sangat disarankan untuk dimiliki oleh mahasiswa, dosen, dan siapa saja yang membutuhkan panduan dalam memahami akuntansi secara dasar dan secara menyeluruh.
Selain itu, tindak lanjut berupa pembaruan materi di edisi mendatang akan semakin meningkatkan relevansi dan daya guna buku ini. Terima kasih.